Nas kita hari ini dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Dan siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau yel-yel. Apa ya yel-yel kita hari ini? Ini yel-yelnya. R-U-K-U-N, R-U-K-U-N. Rukun, rukun, rukun. Rukun-rukun itu indah. Ayo kita coba sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. R-U-K-U-N, R-U-K-U-N. Rukun, rukun, rukun. Rukun, rukun itu indah. Mana jempolnya? Good. Adik-adik, sudah bosan di rumah? Kakak tidak bosan tuh. Anak-anak Tuhan juga tidak boleh bosan di rumah. Apalagi saat situasi sekarang ini. Hati kita harus selalu gembira untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bernyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Adik-adik duduk kembali. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kami kembali dapat beribadah dari rumah kami masing-masing. Sertai ibadah kami ini Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rukun itu didasarkan dengan cinta kasih yang dari Tuhan Yesus. Rukunlah satu sama lainnya dan adik-adik tunjukkan dalam perbuatan adik-adik sehari-hari. Mari kita bernyanyi rukun cinta satu sama lain.
Adik-adik, silakan duduk yang manis. Kita mau mengucapkan titah. Titah kita dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Lipat tangannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, di dalam Tuhan Yesus tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang jelek. Semuanya kita bersaudara untuk selama-lamanya. Yuk kita bernyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya dengan sikap lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau menari dan bernyanyi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang rapi. Ya, sudah duduk yang rapi semua. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan pada hari ini, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mendiami hati pikiran kami untuk memahami firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Adik-adik sudah mempersiapkan kan? Ayo kita sama-sama membacanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aduh, pusing. Di mana-mana ada banyak keributan. Ribut karena sembako, ribut karena warisan orang tua. Anak-anak di rumah juga ribut karena rebutan mainan. Berantem karena ada makanan, berebut makanan. Berantem kalau mau belajar. Di mana-mana
bahwa hidup bersama-sama dengan rukun, seperti firman kita hari ini. Pemazmur mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam hidup dengan rukun. Pemazmur mengatakan, Mazmur Daud, bahwa hidup rukun itu seperti yang pertama, minyak. Tapi yang di sini dikatakan firman Tuhan bukan minyak seperti yang ada di rumah ya adik-adik, tetapi minyak yang sangat mahal yang dipakai untuk mengurapi Imam Harun. Minyak meleleh dari kepala sampai ke leher, ke jubahnya Imam Harun. Minyak memberikan keharuman, wangi. Seperti kalau pada saat ini kita memakai parfum ya adik-adik, pasti orang lain mencium wangi, harum. Tetapi berbeda dengan minyak di firman Tuhan hari ini, memberikan keharuman, memberikan kewangian kepada sekitarnya. Yang kedua, hidup rukun seperti embun di Gunung Hermon. Gunung Hermon terletak di dekat Palestina yang paling tinggi. Nah, di puncaknya itu adik-adik selalu ada embun atau es atau salju. Tetapi luar biasanya di bawahnya itu kering adik-adik, tandus, tidak ada air, susah. Tetapi melalui embun atau es yang di puncak Gunung Hermon tadi bisa memberikan kesejukan, mengaliri tanah yang di lereng Gunung Hermon tadi. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh pemazmur Daud, bahwa hidup rukun itu memberikan wangi di sekitarnya, memberikan kesejukan di sekelilingnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup selalu rukun. Apa sih, Inang, hidup rukun itu? Nah, hidup rukun adalah yang pertama, baik dan indah dilihat atau dipandang. Contohnya ya adik-adik, ketika orang tua kita memanggil kita, kita harus datang dengan senyum, bukan marah-marah atau teriak-teriak. Nah, baik dan indah dilihat atau dipandang ketika orang tua kita menyuruh kita membeli sesuatu ke warung. Kita harus penuh dengan semangat berlari menjumpai orang tua kita, walaupun kita sedang bermain, kita tinggalkan. Yang kedua, hidup rukun itu adalah hidup yang tenang, aman, tidak ada keributan atau kekacauan. Contohnya adik-adik ya, ketika kita bermain bersama teman, bersama adik, tentu kita tidak berebut mainan. Nah, ketika kita mau makan malam bersama-sama dengan abang atau orang tua kita atau adik, tidak berebut makanan atau tempat duduk. Aku mau di sini, aku mau di sini. Akhirnya ribut ketika mau makan. Nah, contohnya lagi ketika mau tidur. Nah, sering itu di tempat tidur berebut bantal guling. Ini punyaku, ini bukan punya abang. Akhirnya ribut. Tidak tenang mau tidur, padahal mau tidur malam. Yang ketiga, hidup bahagia dan saling mengasihi. Itu hidup rukun. Contohnya, ketika mau ibadah setiap hari Minggu. Nah, jangan dipaksa orang tua lagi adik-adik. Tetapi kita mau kemauan kita sendiri, mengajak abang atau adik. Abang, adik,
Ayo kita ibadah, sudah waktunya mau ibadah sekarang. Nah, jangan berebut juga apa? Alkitabnya. Pasti ada seperti itu ya. Berebut, ini kan Alkitabku, nggak mau yang ini. Tidak seperti itu, tetapi dengan tenang. Yang keempat, hidup rukun itu adalah hidup bersama dan kompak. Contohnya ya adik-adik, belajar bersama tanpa ribut. Ada kadang-kadang ya pensil juga berebut pensil, atau berebut pulpen, atau berebut buku. Akhirnya tidak bisa hidup bersama untuk belajar, tidak ada kekompakan. Nah adik-adik, dari keempat hidup rukun tadi masih ada loh. Mau tahu? Ayo kita lihat video berikut ini. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cempelai sang pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cempelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cempelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak dari pemimpinmu selamanya. Ujar Cempelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cempelai. Kemudian, Cempelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cempelai tidak dihiraukan. Begitu seterusnya, hingga tak terasa semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cempelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cempelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Kasihan sekali, Kita tidak pernah berbicara. Cempelai merasa malu. Ia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah adik-adik, kita tadi sudah melihat video tentang kerukunan hidup keluarga bebek. Walaupun satu pemimpinnya, tetapi mereka selalu bersama-sama, mereka selalu kompak. Walaupun banyak tantangan, tetapi mereka mempertahankan kebersamaan mereka, kerukunan mereka. Begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik selalu hidup rukun di rumah, di sekolah, dimanapun, adik-adik pasti akan memberikan kesejukan, keharuman, kebahagiaan terhadap mama, papa, atau orang lain di sekitar kita. Dan itu artinya Tuhan juga mengatakan bahwa hidup rukun itu Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah kepada adik-adik, kepada keluarga kita. Melalui apa tadi? Kebahagiaan bersama keluarga, mama, papa, adik, dan kakak. Ayo adik-adik, mari kita rukun di dalam kehidupan kita. Kita memelihara, kita mempertahankan hidup rukun di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup berrukun. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kami.
bersama keluarga kami masing-masing, bersama orang lain. Supaya kami memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, keharuman bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, begitu juga bagi sekeliling kami. Dan Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi setiap keluarga yang hidup rukun. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Kuboan Pelean. Ayo kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dengan sukacita, sehingga boleh dipakai oleh gereja-Mu memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
atas kertas HPS. Kita buat pola tangan seperti ini. Sudah digambar. Kemudian kita gunting pola tangan pada kertas HPS. Setelah adik-adik gunting, nanti hasilnya adik-adik akan mendapatkan 4 buah pola tangan. Sini kakak sudah membuat 4 pola tangan. Kemudian adik-adik beri warna ke 4 pola tangan yang sudah adik-adik gunting. Setelah adik-adik beri warna pada pola tangan, selanjutnya adik-adik buat kertas persegi ukuran 14 x 14. Setelah membuat pola persegi, pola tangan yang sudah kita warnai tadi kita tempel di atas pola persegi. Kita tempel satu persatu seperti ini. Sehingga membentuk seperti ini 4 gambar tangan yang berwarna-warni menempel menjadi satu di kertas persegi. Setelah itu, pada bagian belakang kertas, adik-adik beri tulisan Mazmur 133 ayat 1 sesuai dengan tema kita hari ini, hidup rukun di dalam Tuhan Yesus. Kemudian langkah selanjutnya yang terakhir, adik-adik bisa beri tali, adik-adik beri lubang dengan menggunakan jarum atau tusuk gigi pada pola tangan. Adik-adik tusuk, kemudian adik-adik masukkan tali atau pita sehingga nanti adik-adik bisa mengalunkan kreativitas hari ini seperti ini. Demikianlah untuk kreativitas di minggu ini. Sampai jumpa lagi